Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Tadi kita sudah berikan kesempatan bertanya kepada ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang ada di Masjid Sitrin As-Salam ya. Dan sekarang kita juga beri kesempatan nih untuk Anda pemirsa yang bergabung di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Silakan kirim pertanyaannya ke media sosial ya. Untuk kesempatan pertama langsung kita bacakan nih pertanyaan dari medsos. Pertanyaannya adalah kita lihat. Assalamualaikum Ustadz, jika orang tua sering mengulang pemberian atau pengorbanan mereka ke anak sampai anak tersebut tertekan, bagaimana penyelesaiannya dan hukumannya? Oh maksudnya menyebut-nyebut kali ya. Menyebut-nyebut tentang pengorbanan mereka sebagai orang tua dalam rangka mendidik anak. Kamu gak lihat perjuangan papa, jungkir balik. Emang papa kerjanya di sirkus apa ini? Jungkir balik itu cari uang buat kalian. Nah sampai anaknya tertekan gitu ya. Ya coba ditetap taruh pertanyaannya biar gak salah. Nah pertanyaannya tadi apa? Terakhirnya, boleh kita lihat? Ya, bagaimana penyelesaian dan hukumannya? Mungkin silakan Ustadz Azhari, fadol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertanyaan yang bagus banget. Bagaimana kalau punya orang tua yang dikit-dikit ngungkit-ngungkit apa yang sudah dikasih. Ini kita semua orang tua nih ya barangkali Bu ya. Mungkin ada yang belum jadi orang tua. Begini kacamatanya. Yang pertama dari kacamata orang tua. Untuk orang tua tentu kita terus belajar jadi orang tua. Tahu nggak Bu? Yang paling profesi paling sulit itu apa? Jadi orang tua. Iya nggak Bu? Betul nggak Pak? Betul. Iya. Gak ada sekolahnya Ustadz. Oh gak ada sekolahnya. Dan guru kita itu siapa? Anak kita sendiri. Saya punya media sosial di beranda saya khusus histori tentang anak saya. Saya kasih judulnya Guru Kecilku. Karena bagi saya anak itu guru kita. Dialah yang mengajarkan kita untuk jadi orang tua. Karena gak ada sekolahnya. Pak, ilmu parenting terhebat adalah anak. Anak kita ngambek. Anak kita denial. Oh berarti gak cocok, caranya gak efektif. Makin ngebangkang, oh berarti caranya gak cocok. Rubah lagi. Terus anak kita adalah guru kita. Ya, karena itu bukan hanya anak yang salah, orang tua juga punya salah tuh. Kita nih, saya sebagai ayah, istri saya sebagai ibu, kita juga punya salah. Itulah kita perlu evaluasi. Nah mungkin termasuk yang demikian dengan mengingatkan, kamu gak lihat ayah udah kerja. Mungkin jika diungkapkan sekali, 2 kali, 3 kali bisa memberi kesadaran buat anak. Tapi jika itu mulu tiap hari, telinganya baal. Tahu baal? Apaan? Kagak masuk Bu. Iya. Ntar dia ngejawab, lah emang kewajiban situ. Iya urusan. Jadi at-tariqah aham minal maddah. Cara kadang-kadang lebih penting daripada tujuan. Tujuannya baik tapi cara negornya gak baik, hasilnya 0. Sebaliknya untuk anak. Ya kalau kita diomelin orang tua sama ibu sama ayah, kacamata yang mesti kita pakai dia marah karena sayang. Begitu memang. Nah cuman kan tidak semua anak punya kacamata itu. Apalagi anak zaman sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Kayak curhat ini orang tua saya. Dia anggap orang tuanya benci. Kalau dikasih peraturan yang banyak, ini membuat anak luka batin. Ilallah. Macam-macam sekarang teori parenting tuh. Iya betul. Negor dikit luka batin. Iya. Kasih peraturan dikit diskriminatif sama anak. Tuh. Coba
Padahal kita bisa jadi begini karena metode pendidikan orang tua kita dulu. Betapapun metode mereka tidak 100% benar. Jadi ambil metode yang dulu yang baik dan gabungin sama zaman sekarang. Karena anak itu ibnu waqtih. Anak itu sesuai sama zamannya. Dan anak gak boleh ngelihat orang tua kalau marah dikit. Ini ayah benci saya. Enggak. Maka kata orang itu anak kayak ibarat teknologi zaman dulu sama yang sekarang tuh Pak. TV dulu coba. Kalau rusak gambarnya burem apa yang Bapak lakuin? Keprak. Tepok. Ditepok. Hidup gak? Hidup. TV sekarang ditepok. Hidup. Mati. Anak dulu ditepok nyala. Makin kuat karakternya. Yang sekarang cengeng bener. Belum ditepok. Masih dipelototin. Nangis. Luka batin. Trauma. Trauma. Masya Allah. Bu. Pak, jadi orang tua nggak gampang, tapi kita harus belajar. Dan guru terbaik dari kita ini bagi untuk jadi orang tua adalah menurut Ustadz Azarid adalah anak-anak kita. Mengenal anak kita, pelajari karakternya, karena tiap anak karakternya beda-beda. Betul apa betul Pak? Ada yang harus dikerasin, ada yang nggak harus dikerasin karena baru diomongin dikit udah langsung nurut. Ada yang begitu ada? Ada, nah itu dia. Baik. Nah sekarang kita kasih pertanyaan deh buat bapak-bapak atau ibu. Yang laki-laki dulu silahkan. Angkat tangannya bapak. Silahkan bapak angkat tangannya. Oke silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Sebelumnya kenalkan diri, nama saya Imam Saputro. Saya ingin bertanya, bagaimana adab sedekah cara Nabi Muhammad SAW? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bapak namanya Bapak Imam. Imam ya, Ya. Pak Imam ya. Silakan Ustadz Jumaruddin Fadl Kiai. Ya, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Dari niat, ya kemudian yang diberikan yang terbaik. Apa adab bersedekah? Adab yang pertama adalah dalam bersedekah hendaklah yang kita beri itu kalau bisa tidak tahu kalau kita yang memberi. Nah karena itu lembaga-lembaga zakat itu ada salah satu fungsinya agar penerima zakat tidak langsung bertemu dengan yang memberi. Kenapa? Karena saat kita memberi, kita kan di atas dan dia di bawah, dia terhina. Otomatis. Karena itu salafus soleh dulu sebagian saat ada orang yang meminta, dia matikan lampu lalu dia beri. Kenapa? Aku tidak ingin melihat kehinaan wajahnya saat dia menerima uang. Nah itu adab selain tadi yang disampaikan oleh Ustadz kita di awal ya. Jangan caci maki. Ya kan? Dan yang berikutnya ketika kita memberi. Sebaiknya berikanlah pemberian yang disukai oleh yang diberi. Bukan yang kita sukai. Nyambung gak nih? Iya. Kalau dia sukanya bajunya warna merah, jangan kasih yang hitam. Jadi mindset memberi itu adalah mindset yang diberi, bukan mindset kita yang memberi. Nah apa yang disukai, apa yang disenangi oleh yang diberi, nah itulah kita memberi. Kalau ngasih ustadz, ngasih buku, suka. Iya. Betul ya? Betul. Kalau kasih orang miskin mungkin bentuknya beda lagi. Nah jadi yang pertama tadi jaga jangan sampai yang diberi ini merasakan terhina dengan pemberian kita. Iya. Yang kedua kita pikirkan apa yang paling dibutuhkan dan disukai oleh orang yang kita beri ini. Nah tentu ada adab-adab yang lain yang mungkin nanti disampaikan oleh Ustadz kita. Ya, baik terima kasih banyak Ustadz Jumaruddin. Mau ditambahkan Ustadz? Halas? Oke baik. Itu tadi 2 pertanyaan ya. Sudah terjawab semuanya. Oke ada lagi yang mau bertanya? Silahkan Ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu nama? Nama saya Suparti. Mohon izin bertanya Ustadz. Ya. Misalkan ada pejabat nih yang suka bagi-bagi bantuan sosial. Iya. Nah,
Nah ternyata kita tidak tahu kalau itu bantuan itu hasil korupsi. Waduh. Bagaimana hukumnya? Apakah itu termasuk kita makan uang haram? Oke, itu partai mana Bu? Banyak. Ya, jangan disebut. Jangan. Nanya doang. Nanya kan bagi-bagi. Nanya bagi Pak. Jangan pakai ditanya. Iya. Iya. Susah nyari yang enggak. Iya. Susah nyari yang. Makasih Bu, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Azhari, Fadl. Tapi enggak semua loh Bu. Enggak. Di tempat yang baik belum tentu semuanya baik. Setuju nggak? Betul. Satu ketika ada yang ngomong ke Buya Hamka. Buya, saya baru dari Tanah Suci, katanya di Tanah Suci itu nikmat ibadah dan lain-lain. Tapi sampai di sana biasa aja. Ngapa emang? Begitu saya sampai di sono, yang saya temuin beda dari yang orang omongin. Apa? Banyak wanita yang kagak bener, yang jual diri di sono tuh. Ya. Sama aja sama Indonesia. Apa jawaban Buya Hamka? Emang orang hanya akan ditemui dengan apa yang dia cari. Lah emang yang ente cari sebelum berangkat juga wanita. Begitu sampai sana dapatnya wanita yang gak bener. Jadi di tempat yang baik belum tentu orangnya baik. Apakah di Tanah Suci semua orangnya suci? Enggak. Nah, jangan lemes jawabannya Bu, yakin Bu. Apakah di Tanah Suci semua orangnya suci? Kagak. Mana buktinya? Lah kita nyampe. Kan kita kotor bener ini. Nyampe di Tanah Suci. Sebaliknya di tempat yang gak suci belum tentu semua orangnya gak suci. Ada orang baik. Ada orang yang tetap teguh. Ada di satu institusi. Saya ketemu seseorang yang kalau saya sebut mungkin kita semua beranggapan kurang baik. Betapa kagetnya saya, mungkin awalnya saya ainus sukhti melihatnya dengan mata yang kurang baik. Tapi begitu saya tahu ternyata seseorang yang berada di institusi ini apa dia bilang, saya alhamdulillah Ustadz hafal Quran 30 juz. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Saya bilang kemudian ini Anda mungkin ikut party segala. Enggak, alhamdulillah tidak. Saya betul-betul menjaga pergaulan saya. Luar biasa. Itu. Nah termasuk ketika kita dapat uang dari seseorang yang kita tahu latar belakangnya dia pejabat, dia ini apakah berarti uangnya hasil korupsi? Belum tentu. Mungkin dia punya usaha, ya. Mungkin memang murni dia memberi karena dia dermawan. Jadi juga belum tentu itu uang korupsi. Nah jika memang uang korupsi dan kita nggak tahu ternyata haram, maka rufi al-qalam, diangkat beban taklif itu karena kita nggak tahu apa yang mau dicatat kalau kita nggak tahu. Kalau kita tahu Ustadz itu duit haram? Ya kalau kita tahu beda ceritanya. Ya maksudnya gini Ustadz, kita lagi butuh nih ya kan. Tahu-tahu dapat bantuan, sedekah nih, ditolong. Kita tahu nih orang memang duitnya duit nggak bener. Dosa nggak kita Ustadz? Iya itu jawabannya akan panjang kalau darurat. Mengancam nyawa babi jadi halal. Oke. Saat itu kita emang butuh makan dan kagak ada duit yang bisa diterima kecuali duit yang haram itu. Ambil buat nyelamatin nyawa doang. Bukan buat investasi emas. Sekadar untuk bisa hidup. Sekedar untuk bisa Sekedar. hidup. Ya. Begitu udah tinggalin. Bahkan jangan sampai untuk bisa hidup. Ya. Ini banyak cara pandang ulama, ada yang mengambilnya tetapi bukan untuk dirinya, tapi untuk ngebenerin jalan, ngebenerin jembatan. Jadi bukan untuk santrinya, bukan untuk pesantrennya, tapi dikeluarkan lagi ke maslahatan publik. Karena kalau nggak diambil, dia ngasih ke tempat yang nggak bener, makin populer yang nggak bener itu. Tapi begitu diambil sama yang bener, dikasih ke jalan, dikasih ke dan seterusnya dan seterusnya. Masya Allah, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Jelas ya Bu ya? Apa? Kalau dikasih gimana? Kata Ustadz lihat dulu ya kan? Habis itu langsung terima aja. Emang ini perlunya ada host emang. Udah panjang ceritanya ya kan? Jadi gimana kalau dikasih terima. Kompak semuanya ya Allah. Oke kita lihat di sosmed yuk. Ini dia pertanyaan selanjutnya. Oke banyak nih alhamdulillah. Ya jika ada orang yang menyakiti kita minta pertolongan ke kita. Haruskah kita menolongnya padahal kita nggak ikhlas? Ustadz Jumarudin silahkan. Ya, Padahal kita nggak ikhlas harus nolong nggak? Iya. Luar biasa ya.
Lebih baik memberi nggak ikhlas daripada tidak memberi dan pasti tidak ikhlas. Ya. Jadi bagi kita memberi itu, kalau kepada orang baik kita beri, itu biasa. Ya. Iya kan? Jangan-jangan pemberian itu transaksional. Iya kan? Dagang. Berharap gitu ya. Ya lu baik, gue balas. Pada baik. ya, Iya kan? ada harapan kebaikan. Justru salah satu cara melatih ikhlas itu berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Karena kita melakukan kebaikan itu bukan karena dia baik. Tapi karena Allah yang memerintahkan kita berbuat baik, bukan karena kita baik. Orang-orang seperti ini jauh lebih bahagia. Kepada suaminya dibilang apa? Saya pasti akan menghormati suami saya meskipun walaupun. Meskipun walaupun. Aman tuh jadi istri, betul nggak? Betul. Suami pun ketika dia menyayangi istrinya dengan kalimat ini, saya akan menyayangi istriku meskipun walaupun. Saya akan tetap berbuat baik kepada tetangga meskipun mulutnya asem. Ya. Pedas, harga cabai lagi mahal. Karena ini tidak pernah antar aku dengan orang itu. Tetapi ini selalu antar aku dengan Tuhanku. Allahu Akbar. Itu yang akan membuat kita akan senantiasa berbuat baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Bu, kalau mau nguji, Pak, Bapak nggak diajak ngomong, diem aja ini. Kalau mau nguji, kita sudah ikhlas atau belum, memang benar ya. Kata Kiai dan ulama-ulama itu bantu orang yang nyakitin kita. Ya, kalau dia jahat sama kita, dia lagi sulit, kita bantu. Walaupun berat tapi niatin lillahi ta'ala. Insya Allah kita udah ngelatih diri kita untuk jadi orang-orang yang ikhlas. Justru cara membuat orang jahat menjadi baik adalah berbuat baik kepada dia. Masya Allah. Baik, jangan kemana. Justru itu cara membuat orang jahat menjadi baik adalah dengan berbuat baik kepada. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Cahaya Hati Indonesia. Luar biasa.